Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi ini kita akan masuk pada pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Tapi sebelumnya, mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita masuk pembelajaran 2 halaman 48. Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca puisi berikut. Perhatikan intonasinya. Kampungku bersih. Kampungku bersih. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada air menggenang. Warga di kampungku senang kerja bakti. Semua warga ikut kerja bakti. Tidak ada warga yang malas. Aku senang tinggal di kampungku. Lingkungan asri, hidupku nyaman. Bawahnya, ayo bercerita. Pahamilah isi puisi di atas. Apa yang diceritakan dalam puisi di atas? Coba kamu ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Nah, kalian bisa menceritakan isi puisi ini dengan secara lisan. Puisi ini membicarakan atau menceritakan tentang kampungku yang bersih. Kemudian bisa kalian lengkapi ceritanya berdasarkan puisi yang kalian baca tadi. Lanjut di halaman 49. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Akibat lingkungan tidak sehat. Bella dan Fadi pulang sekolah. Bella dan Fadi lewat di tepi sungai. Ada orang buang sampah di sungai. Seorang ibu mencuci kain di sungai. Di rumah dan lingkungan jadi kotor. Udara tidak segar. Fadi dan Bella melihat seorang bapak kakinya gatal. Lingkungan kotor timbulkan penyakit. Nah, ini contoh lingkungan rumah yang kotor. Kalau lingkungan rumah kotor bisa menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah penyakit gatal. Kita ke halaman 50. Beri tanda centang lingkungan yang bersih. Kita diminta memberi tanda centang lingkungan yang bersih. Kita perhatikan gambarnya. Gambar pertama, ini sungai penuh sampah, berarti bukan. Gambar kedua, ya ini lingkungan bersih. Gambar ketiga, lingkungan bersih. Gambar keempat, tidak bersih. Kita diamkan karena ada sampah yang berserakan. Dan bawahnya, ayo menulis. Tebalkan kata-kata yang tepat. Nah, Farida akan melingkari kata yang tepat dengan kalimatnya dan yang harus kalian tebalkan. Contoh nomor 1. Lingkungan rumah bersih, kotor, itu indah. Berarti yang ditebalkan adalah bersih. Kemudian, maaf dikecilkan aja lah. Bersih. Kemudian, tidak ada air atau sampah berserakan. Berarti yang ditebalkan adalah sampah. Nah, kita baca tidak ada sampah berserakan. Nomor 3, sedih
atau senang tinggal di lingkungan bersih. Isinya senang. Jadi kalimatnya senang tinggal di lingkungan bersih. Nomor 4, lingkungan bersih atau kotor menimbulkan penyakit. Isinya kotor. Jadi kalimatnya menjadi lingkungan kotor timbulkan penyakit. Nomor 5, warga membersihkan selokan atau tanah dari sampah. Isinya selokan. Jadi kalimatnya warga membersihkan selokan dari sampah. Nah, ini yang digarisbawahi atau yang dilingkari adalah yang untuk isi setiap nomor yang harus kalian tebalkan. Kita lanjut ke halaman 51. Perhatikan percakapan. Oke, diulangi ya. Perhatikan percakapan yang dibacakan guru berikut. Nah, ini ada percakapan Hadi dan Anton. Nah, ini. Hei Anton, jangan buang sampah di sana. Kenapa? Kalau terinjak orang berbahaya. Ayo buang sampah di tempat sampah. Baiklah. Nah, ini percakapan antara Hadi dan Anton. Hadi mengingatkan Anton untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian halaman 30. Halaman 52. Nah, ini halaman 52. Tulis kalimat ajakan sesuai dengan gambar. Nih, kalian diminta menuliskan kalimat ajakan sesuai dengan gambar. Meta mengajak Kalimat ajakan, ingat nggih, setiap kalimat ajakan harus ada kata ayo atau mari. Pilih boleh pakai kata ayo, boleh pakai kata mari. Nah, nomor 1, Meta mengajak Hani bermain sepeda. Nah, Bu Farida sudah bikin kalimat ajakannya. Hani, ayo kita bermain sepeda. Kemudian nomor 2, Tobi jatuh dari sepeda. Damar membantu Tobi berdiri. Maka kalimat ajakan yang diucapkan Damar adalah, Tobi, mari ku bantu kau berdiri. Yang ketiga, Bima main ke rumah Cika. Cika mengajak Bima masuk ke dalam rumah. Maka kalimat ajakan yang diucapkan Cika kepada Bima adalah, mari Bima masuk ke rumah. Kemudian yang terakhir, Dito murid baru di kelas. Pak Guru meminta Dito memperkenalkan diri. Nah, maka kalimatnya yang disampaikan Pak Guru kepada Dito ialah, ayo Dito, perkenalkan dirimu. Nah, ini kalimat ajakannya. Ya, semua nomor 1 pakai ayo, nomor 2 pakai mari, nomor 3 pakai mari, nomor 4 pakai ayo. Nah, kalian boleh membuat kalimatnya atau boleh dirubah, tapi asal sesuai dengan gambarnya, ya. Itu yang Bu Farida memberi jawaban untuk halaman 52. Halaman 53 olahraga nanti akan disampaikan Bu Salma. Kita berlanjut ke halaman 54. Halaman 54 adalah pembelajaran ketiga. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Ayo mendengarkan. Bacalah percakapan berikut. Bella mengajak Putu belajar bersama di rumah. Nah, ini adalah percakapan antara Bella dan Putu. Mari kita baca percakapannya. Putu, selamat datang di rumahku. Terima kasih Bella. Ayo masuk ke dalam. Kita belajar di ruang tamu saja ya. Baik Bella. Putu, ini minuman untukmu. Mari silakan diminum. Wah, jadi merepotkan. Terima kasih Bella. Sama-sama Putu. Nah, di sini tadi dalam percakapan ini ada 2
kalimat ajakan, yaitu kalau kalian cermati, kalian bisa menemukan 2 kalimat ajakan, yaitu yang pertama adalah nih, ayo masuk ke dalam. Nah, itu merupakan kalimat ajakan. Yang pertama kalimat ajakan, yang kedua adalah mari silakan diminum. Itu adalah juga kalimat ajakan dalam percakapan tersebut. Kemudian yang bawahnya, ayo berlatih. Lengkapi percakapan berikut dengan kata ajakan. Nah, ini ada percakapan, maka kalian diminta melengkapi percakapannya. Kalian tinggal membaca percakapannya, kemudian bagian titik-titik tinggal mengisi dengan kata ayo atau mari. Nah, sangat mudah sekali. Nanti bisa kalian kerjakan sendiri. Bagian titik-titik silahkan kalian pilih dengan kata ayo atau mari. Misal nomor 1, dikasih contoh nomor 1. Dino titik-titik main ke lapangan. Nanti bisa kalian tambahi, Dino ayo main ke lapangan. Maka Dino menjawab, sebentar Nisa, aku ambil sepeda dahulu. Nah, ini sangat mudah. Kalian melengkapi dengan kata ayo atau mari. Nanti bisa kalian kerjakan sendiri. Halaman 55. Lanjut ke halaman 55. Nah, ini juga soal nomor 3 dan nomor 4 juga sama, melengkapi percakapan dengan kata ajakan, dengan kata ajakan ayo atau mari. Sekarang kita berlanjut yang bawahnya, ayo belajar. Lingkungan sekitar rumah bersih. Di jalan tidak ada sampah berserakan. Air selokan mengalir lancar. Semua warga bekerja sama membersihkan jalan dan selokan. Ada yang mengeruk sampah di selokan. Ada yang menyapu jalan. Ada yang menyangkut sampah. Semua warga selalu menjaga kebersihan. Saat hujan tidak terjadi banjir. Nah, ini kalau lingkungan rumah kita bersih, selokannya itu airnya berjalan lancar karena warganya rajin gotong royong sehingga lingkungan rumah bersih, maka saat hujan tidak akan ada banjir. Jadi semuanya akan senang. Kalau hidup di lingkungan rumah yang bersih, semuanya senang dan nyaman. Lanjut ke halaman 56. Beri tanda centang kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita cuma ada 4 gambar yang termasuk gambar kerjasama menjaga kebersihan lingkungan, kita beri centang. Nomor 1 itu bekerja sama gotong royong, maka bergotong royong membersihkan lingkungan rumah, kita beri centang. Ya. Kemudian nomor 2 kok ini ada anak membuang sampah di sungai, maka ini bukan contoh kerjasama membersihkan lingkungan rumah. Gambar nomor 3, ada anak mencoret-coret dinding tembok, ini bukan kerjasama membersihkan membersihkan lingkungan. Kemudian gambar yang keempat adalah ini bekerja sama membersihkan jalan atau bergotong royong, maka ini termasuk kegiatan kerjasama membersihkan kerjasama membersihkan lingkungan. Jadi di 4 gambar ini ada 2 yang termasuk kerjasama membersihkan lingkungan, yaitu gambar pertama dan keempat. Kemudian bawahnya, nah, ayo bercerita. Pernahkah kamu ikut bekerja sama? Ulangi pernahkah kamu ikut membersihkan lingkungan rumahmu? Apa yang kamu lakukan? Siapa saja anggota keluargamu yang ikut serta? Bagaimana keadaan lingkunganmu setelah itu? Nah, ini bisa kalian jawab sesuai dengan diri kalian. Kemudian halaman 57.
Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar, beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Yuk kita kerjakan. Membuang sampah di sungai. Wah, ini termasuk pernyataan yang salah, tidak boleh. Nomor 2, sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Benar apa salah? Betul, walaupun kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Ini betul, pernyataannya betul. Maka tidak boleh kita lakukan. Nomor 3, warga membiarkan sampah menumpuk di sungai. Warga membiarkan sampah menumpuk di sungai. Oh, ini tidak atau salah karena warga senang bekerja sama membersihkan lingkungan. 4, sampah yang menumpuk menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, betul. Ini pernyataannya ini benar kalau sampah yang menumpuk itu menimbulkan bau yang tidak sedap, maka perlu kita bersihkan. Nomor 5, warga bekerja bakti membersihkan sampah di sungai. Ini juga pernyataan yang betul. Kemudian bawahnya, ayo mengamati. Putu senang berada di rumah Beta. Maaf, ulangi ya. Putu senang berada di rumah Bella. Rumah Bella bersih. Benda-benda tertata rapi. Perhatikan benda-benda yang ada di sana. Adakah benda-benda yang menyerupai bangun datar? Sebutkan nama bangun datar tersebut. Nah, ini ruang tamu rumah Bella. Nah, Putu mengamati benda-benda yang ada di ruang tamu rumah Bella, kemudian menyebutkan bangun datar yang ada di ruangan itu. Nah, ini lukisan, ini bangun datar persegi panjang. Kemudian ini juga kotak bingkainya persegi panjang. Di dalamnya ada bangun datar segitiga. Meja, ini bangun datar berbentuk persegi panjang. Nah, ini meja bentuknya. Meja ini bentuknya persegi panjang. Bentuknya meja karena ada 4 garis. Garis yang berdiri sama panjang dengan yang berdiri, kemudian garis yang mendatar sama dengan panjangnya sama dengan yang mendatar, maka ini disebut bangun persegi panjang. Kemudian selanjutnya halaman 58. Nah, ini lantai. Lantai itu terdiri dari kotak. Lantai ini terdiri dari kotak-kotak kecil. Nah, bangun kotak satu ubin ini karena 4 garisnya panjangnya sama, maka ini disebut bangun datar persegi. Kemudian yang bangun datar yang di bawahnya ini ada 3 garis, bangun datar yang terdiri dari 3 garis yang saling berhubungan, maka ini disebut segitiga. Jadi kalian harus bisa membedakan antara persegi dan persegi panjang. Kalau semua garis panjangnya sama itu persegi. Kemudian kalau yang ini sama-sama 4 garis, tapi garis yang berdiri dengan yang berdiri sama panjangnya. Kemudian yang mendatar dan mendatar sama panjangnya. Jadi hanya 2 garis yang sama panjang. Maka ini disebut bangun persegi panjang. Nah, bawahnya, kini ku tahu. Bangun persegi panjang, persegi dan segitiga
dapat disusun sehingga berbentuk pola pengubinan. Dari ketiga bangun tadi kita sudah belajar bangun persegi panjang, persegi dan segitiga bisa kita susun untuk menjadi pola pengubinan. Nah, ini contohnya pola pengubinan dari segitiga, terdiri dari segitiga, segitiga, segitiga. Nah, biar pola pengubinan ini kelihatan terbuat dari beberapa bangun segitiga yang disusun, maka warnanya dibikin beda. Yang segitiga pertama biru, kemudian apa ya, ini warna hampir kekuningan. Nah, nanti ini silahkan kalian lanjutkan mewarnai sesuai dengan warna yang seperti contoh nih, biru misalkan ini dibikin kuning juga boleh. Biru, segitiga pertama biru, kuning, biru, kuning, berarti ini biru, kuning dan selanjutnya. Kemudian yang ini nomor 2, ini juga bangun datar segitiga yang disusun menjadi pola pengubinan. Nah, kalian warnai sesuai urutannya. Ini oranye, ungu dan selanjutnya. Kemudian bangun datar yang ketiga, ini ada segitiga dan persegi panjang. Segitiganya warna oranye dan persegi panjangnya warna hijau. Jadi kalian selesaikan warnanya harus sesuai yang ada. Ini kalian selesaikan mewarnainya. Kemudian halaman 59, demikian juga dengan halaman 59. Ini juga dari dua bangun segitiga yang bangun datar segitiga yang disatukan kemudian disusun. Nah, ini pola penghimpunan ini juga silakan selesaikan warnanya. Kemudian yang nomor 5 ada segitiga, persegi, segitiga. Nah, ini juga kalian selesaikan pewarnaannya seperti warna yang ada pada contoh. Kemudian yang bawahnya, ayo mencari tahu. Amati gambar pengubinan berikut. Nah, ini ada pengubinan terdiri dari bangun-bangun. Ada 3 bangun datar di sini. Nah, sekarang bangun datar apa saja yang membentuk pengubinan di atas? Nah, ini ada 3 bangun. Silakan kalian tulis bangun datar apa saja atau ditulis di sini. Bangun datarnya ada apa saja. Terus kalian sebutkan bangun datar apa saja. Kemudian beri warna berbeda untuk setiap bangun datar penyusunannya. Nah, nanti silakan kalian beri warna yang berbeda. Misal yang segitiga ini diberi warna apa sama, kemudian yang ini sama dengan yang ini. Yang ini di sini sama dengan yang ini. Jadi nanti bisa menggunakan komposisi 3 warna. Tapi pada setiap bangun yang bangunnya yang sama, itu warnanya harus sama. Nah, demikian tadi anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kedua dan ketiga pada subtema yang kedua. Nah, untuk tugas kalian yang harus kalian kirim ke Google Classroom adalah halaman tugas yang ada di halaman 56 dan 58 dan 59. Nah, ini 2 halaman ini nanti kalian kerjakan. Kalian warnani sesuai dengan pola pengubinannya. Dan nanti yang halaman 59 itu menyebutkan bangun datar apa saja. Jadi 2 halaman ini yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kirim ke Google Classroom. 2 halaman ini, halaman 58 dan 59. Untuk yang lain
Walaupun tidak dikirim, silahkan kalian kerjakan juga. Nah, itulah anak-anakku, pembelajaran hari ini banyak kurangnya dari apa yang Bu Farida sampaikan. Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.